Hai semuanya, ini sekarang hampir jam 3 pagi. Dan kalau teman-teman follow Instagramnya Lucian Priestess, kamu sudah tahu pasti kalau aku tiba-tiba dapat panggilan tertarik untuk automatic writing. Dan aku nggak tahu nanti ya ini akan dibagikan ke akun apakah di Instagram atau di YouTube. Dan aku mau konfirmasi pesan terutama untuk minggu ini dan beberapa minggu ke depan. Anggaplah ini pesan semesta, pesan kolektif. Terutama untuk siapapun yang merasa sangat-sangat terpanggil untuk mendengarkan ini. Memang pesan ini buat semua orang, buat semua orang di bumi inilah. Tapi nggak semuanya akan merasa kayak langsung resonate pada waktu yang tepat. Butuh waktu, butuh proses. And it's okay. Dan minggu ini, aku sudah ada post di Instagram, di Instastory. Dan buat teman-teman yang punya ebook, pasti kamu udah bisa baca. Kata kunci untuk minggu ini itu adalah tentang kecantikan, penampilan, rasa percaya diri, cinta, memperhatikan dan menghargai hal-hal kecil atau small things yang mungkin terasa sepele, tapi sebetulnya sangat-sangat perlu kamu perhatikan, sangat-sangat perlu kamu hargai dan bermakna. Minggu ini mungkin banyak orang akan merasa sibuk dengan kesibukannya masing-masing, entah di karir, keuangan, atau perkembangan diri. Banyak di antara kita yang akan sangat belajar pentingnya menyeimbangkan semua aspek. Dan banyak di antara kalian juga yang akan sadar uang itu bukan segalanya. Mungkin banyak juga yang akan semakin terpanggil untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya, dengan orang-orang yang kamu sayang, dan pedulikan. Banyak yang ingin mungkin memaksimalkan energi cinta atau manifesting cinta di sekeliling kamu. Bukan hanya cinta romantis. Terutama minggu ini, izinkan dirimu untuk berani jatuh cinta lagi. Jatuh cinta bukan hanya cinta romantis. Bisa mungkin jatuh cinta ke hidupmu, jatuh cinta ke orang-orang sekitar kamu, jatuh cinta ke Tuhan, ke semesta, ke semua yang kau miliki, yang kamu sudah perlu hargai. Ubah perspektifmu tentang hidup. Banyak yang mungkin akan termotivasi untuk ubah penampilan, ubah gaya penampilan, ubah perspektifmu tentang rasa percaya diri dan tentang cinta. Susun rencana terkait bagaimana hidupmu atau keinginanmu di masa depan, terkait apa yang mau kamu co-creating. Jangan impulsif, jangan gegabah. Perhatikan dengan bijaksana. Perhatikan terutama uang. Dan izinkan dirimu untuk membuat segala aspek dalam hidupmu itu stabil. Bukan hanya keuangan, bukan hanya materi. Perhatikan intuisi kamu. Perhatikan mimpi dan intuisi kamu. Mungkin kalau ada yang punya habit atau ada punya kebiasaan cancel culture, atau misalnya ada sesuatu hal yang kamu rasa janggal, atau ada sesuatu hal yang gak disukain oleh orang lain, terus kamu ikut-ikutan gak suka atau ikut-ikutan canceling itu. Berhenti untuk mungkin menciptakan asumsi-asumsi negatif, atau asumsi-asumsi yang belum tentu benar, entah untuk dirimu sendiri, hidupmu, atau untuk orang lain. Izinkan dirimu untuk mulai jadi cahaya, jadi sarana kebaikan. Walaupun mungkin kamu merasa lingkungan sekitar kamu atau kondisi sekitar kamu itu gelap atau penuh dengan hal negatif, tapi bukan berarti kamu harus ke bawah arus. Luangkan lebih banyak waktu untuk istirahat, dan izinkan dirimu untuk ibaratnya ubah jalur, ubah strategi, supaya kamu bisa tiba ke destinasi atau tujuan dan targetmu dengan lebih bijaksana. Coba untuk lebih beriman dan buka dirimu pada banyak kesempatan dan peluang yang mungkin datang. Hargai seberapa jauh kamu sudah melangkah, hargai prosesmu, dan jangan terlalu terobsesi atau tergesa-gesa dalam mengejar hasil. Dan jangan paksakan adanya kestabilan atau situasi yang baik-baik saja, terutama di kondisi pergerakan planet secara astrologi itu lagi I have to say hectic, lagi banyak, terutama lagi Chiron retrograde juga.
Jadi wajar kalau banyak di antara kita yang ngerasa kayak banyak kenangan atau memori masa lalu yang muncul lagi untuk kita sembuhkan, untuk kita analisa. Kadang chaos itu perlu loh. Chaos perlu terjadi. Sama kayak kesedihan perlu terjadi supaya kita bisa menghargai kebahagiaan. Chaos juga perlu terjadi supaya kita bisa menghargai dan tahu titik-titik di mana kita ngerasa damai, di mana kita merasa tenang, di mana kita merasa stabil. Dan stabilkan apapun yang perlu kamu stabilkan. Entah itu hubungan percintaan kamu, hubungan keuangan kamu, karir kamu, emosi kamu. Perhatikan tentang earth energy di sini kuat. Ada pergerakan di earth energy atau energi tanah. Entah itu elemen tanah atau memang tanah. Perhatikan uang, kondisi finansial kamu. Jujur aku gak terlalu ngikutin saham dan gak terlalu ngikutin updates tentang ekonomi. Tapi perhatikan saham dan ekonomi, karena mungkin saja ada perubahan. Entah dalam cara apapun. Dan perhatikan dengan energi tanah. Mungkin sampai sisa 2021 atau bahkan awal 2021, bisa saja ada peluang gempa bumi. Dan aku gak tahu kenapa, jujur aku juga merasakan ada peluang tsunami. Tapi aku gak maksud untuk menakut-nakuti siapapun. Semoga tidak terjadi. Kita sama-sama mendoakan yang terbaik saja. Dan di sini aku nggak maksud untuk menakut-nakuti siapapun. Tapi nggak ada salahnya kita mengantisipasi. Nggak ada salahnya kita mempersiapkan diri. Tapi dalam segala situasi, jangan salahkan dirimu atau situasi atau kondisi apapun. Tetap syukuri apapun yang sudah terjadi. Hargai apapun yang sudah terjadi. Perhatikan interaksi di sosial media atau di internet. Perhatikan apapun yang kamu bagikan atau apapun yang kamu konsumsi. Karena seperti aku sudah bilang, dalam fase Chiron retrograde ini, segala hal yang sebenarnya perlu kita rilis atau perlu kita lepaskan, itu akan semakin ke highlight. Ini bukan waktu yang tepat untuk kita memaksakan diri mengambil lebih dari apa yang bisa kita kelola atau apa yang bisa kita handle. Jangan memaksakan, tapi coba untuk stabilize, menstabilkan situasi. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Coba untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam segala hal, tapi jangan memaksakan diri untuk memulai sesuatu hal secara impulsif. Bebaskan dirimu dari hubungan-hubungan yang mungkin terasa kosong, hubungan-hubungan atau situasi yang sudah tidak membahagiakan kamu lagi, koneksi yang bikin kamu ngerasa gerah atau gumoh atau capek, atau ngerasa kayak tidak bahagia. Dan izinkan dirimu untuk mulai, kasih keberanian, motivasi dirimu sendiri untuk mulai membangun dan mengusahakan hubungan-hubungan yang lebih sehat dan gaya hidup yang lebih sehat, serta koneksi yang lebih sehat. It is the right time to make improvements. Ini waktu yang tepat untuk sebetulnya kita membuat peningkatan yang sangat signifikan, terutama dalam gaya hidup. Perhatikan bagaimana cara kamu merawat dirimu sendiri dan merawat tubuhmu. Perhatikan apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu, dalam diri kamu. Dan untuk teman-teman yang empaths atau lightworkers, aku ngerasa perjalanan kita akan semakin intens nih. Seperti aku sudah bilang, aku gak maksud untuk menakut-nakuti. Tapi mungkin banyak orang yang akan ngerasa kita itu aneh, atau ngerasa kayak kita di luar dari zona aman mereka. It's okay, just keep continue being the light. Tetap jadi cahaya, tetap jadi pancarkan cahaya kamu, tetap bagikan cinta kasih, tetap bagikan kebaikan. Jangan menyerah, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Belajar untuk lebih sering balancing, grounding, dan lindungi dirimu serta energimu. Jangan gampang makan hati sih. Ini pesan buat diriku juga sendiri sih, aku rasa, buat semua orang. Karena apa yang orang lain katakan atau apa yang orang lain lakukan ke kamu, mungkin itu adalah bagaimana cara mereka juga memproyeksikan lukanya atau masalahnya yang mungkin belum mereka selesaikan, tapi malah dampaknya ke orang lain. Tetap lindungi cahayamu. Dan teman-teman yang mungkin kerja di dunia industri kesehatan, bidang kesehatan, gak apa-apa kalau kalian mau istirahat. Tapi syukuri dan akui, hargai kalau bukan kebetulan Tuhan memilihmu untuk berada di bidang itu. Hargai kepercayaan yang sudah Beliau berikan ke kamu
supaya kamu bisa membantu sesama makhluk hidup lain melalui profesi kamu, melalui bidang profesi kamu. Dan kalau kamu rasa ada emosi yang muncul, hargai emosi itu. Kalian semua, kita semua termasuk aku. Mungkin emosi atau trauma dan luka yang muncul keingat lagi itu ada untuk mengajarkan kita tentang apa yang mungkin perlu kita betul-betul latih supaya kita bisa rilis. Kalau kamu ngerasa kayak terpanggil untuk charity, berbagi, berderma, berbagi kebaikan, berbagi ilmu atau apapun, it's okay. Aku rasa di sisa 2021 akan jadi waktu yang sangat tepat, ibaratnya untuk kita menanamkan banyak bibit-bibit kebaikan, banyak karma baik, banyak karma positif. Taburkan lebih banyak kebaikan, taburkan lebih banyak cinta kasih. Aku kalau nggak salah udah ada bilang ini deh di Instagram. Ibaratnya kalau kita mati lampu, kalau rumah kita mati lampu, kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Apakah kita mau mengizinkan lampunya untuk tetap mati, atau kita mau menyalakan lilin, atau menyalakan cahaya. It's okay kalau kamu ngerasa lingkungan sekitar kamu, tempat tinggal kamu, atau orang-orang sekitar kamu itu mereka terjebak dalam kegelapannya. Tapi bukan berarti kamu harus sama seperti mereka. Malah mungkin, bisa jadi, dan biasanya, Tuhan akan meletakkan orang-orang yang terpilih untuk menjadi cahaya memang di tempat yang gelap. Kamu punya pilihan, kamu punya kehendak bebas. Siapapun yang nanti dengar ini, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Tapi kamu punya pilihan. Apakah kamu mau menjadi cahaya, kamu mau nyalain lilin kamu mau nyalain dan bagikan lebih banyak kebaikan lagi, atau tidak, tergantung kamu. Tapi aku percaya sih, teman-teman subscribers dan followers Delusion Braces, bukan kebetulan kalau kita dipertemukan di kehidupan sekarang ini, karena mungkin kita juga perlu sama-sama menyalakan cahaya kita. Sama-sama membagikan lebih banyak cinta kasih, kebaikan, energi positif, supaya bumi juga cepat pulih. Oke? Sekarang sudah jam 3 pagi, 3:07, dan aku mau bobo. Tadi itu channelingnya cukup intens. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye, God bless.